Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di SR Channel. Nah, di video-video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa materi perkuliahan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat, perluasan kalimat, jenis-jenis kalimat, dan juga tentang kalimat efektif. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai pembentukan dan teknik pengembangan paragraf. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jika materi sebelumnya kita membahas kalimat, maka materi ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kalimat tersebut dalam paragraf. Nah, seperti apa materi pembentukan dan teknik pengembangan paragraf kita pada hari ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi kita mulai dari definisi paragraf sendiri. Nah, mengenai paragraf kan ini merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menuliskan sesuatu. Entah itu berupa karangan, fiksi, cerpen, novel misalnya, maupun berupa laporan atau karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya paragraf itu? Saya mengambil beberapa pandangan dari beberapa tokoh. Yang pertama, ini ada dari Sujanto. Dia mengungkapkan bahwa paragraf adalah gagasan terkecil dalam organisasi penulisan, paparan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang saling berjalinan, membentuk satuan gagasan sebagai pengembangan satu topik tertentu. Nah, itu dari pandangannya Sujanto. Yang kedua, ada dari pandangannya Syafi'i. Dia mengungkapkan bahwa paragraf adalah rangkaian kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih. Nah, rangkaian ini tentunya harus saling berkait atau saling berhubungan. Nah, secara lebih jauh, Syafi'i mengungkapkan bahwa yang namanya paragraf itu memiliki kesamaan dengan sebuah karangan. Mengapa? Atau dia juga mengungkapkan bahwa paragraf ini adalah bentuk miniatur dari sebuah karangan. Mengapa? Karena antara keduanya memiliki beberapa persamaan. Nah, jika sebuah karangan mempunyai perihal pokok yang dikemukakan sebagai isi pokok komunikasi, maka paragraf juga memiliki pikiran pokok, yang merupakan isi pokok dari paragraf. Suatu karangan kemudian dibangun dengan menggunakan sejumlah unsur, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat, serta paragraf. Nah, demikian juga paragraf, dia dibangun berdasarkan beberapa unsur, baik kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, karangan menyajikan isi secara utuh. Demikian pula paragraf, dia menyajikan satu pikiran pokok secara utuh. Nah, oleh Syafi'i disimpulkan bahwa walaupun paragraf memiliki ciri yang sama dengan karangan, namun sebuah karangan itu lebih luas cakupannya dari sebuah paragraf. Dengan kata lain, paragraf masih merupakan unsur atau bagian dari sebuah karangan. Nah, Syafi'i kan mengungkapkan bahwa wujudnya berupa rangkaian kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih. Nah, dapat pula sebuah paragraf itu hanya terdiri atas satu kalimat saja. Kan tetapi paragrafnya tidak lengkap. Kemudian, keseluruhan isi kalimat dalam paragraf merupakan satu kesatuan yang dibangun di atas satu ide pokok. Nah, jika dilihat secara visual,
wujud paragraf itu dalam sebuah karangan dapat kita kenali dengan yang namanya penggunaan tanda indentasi. Nah, seperti apa tanda indentasi itu? Bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan tanda indentasi adalah awal paragraf itu pasti bentuknya akan masuk seperti ini, akan menjorok ke dalam. Ini yang disebut sebagai tanda indentasi. Nah, kembali ke materi. Nah, itu dalam pandangannya Syafi'i. Kemudian, ada juga dari pandangannya Wijana. Wijana mengungkapkan bahwa paragraf adalah satuan kebahasaan yang tersusun atas sejumlah kalimat yang memiliki kesatuan ide. Dari pandangan-pandangan tokoh ini sebenarnya memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Jadi kita bisa lihat bahwa yang namanya paragraf itu merupakan rangkaian kalimat. Nah, karena dia merupakan rangkaian kalimat, maka kalimat-kalimat tersebut tentu saja harus saling berkaitan atau saling mendukung dan membahas satu ide pokok. Nah, itulah yang disebut sebagai sebuah paragraf. Jadi dia merupakan rangkaian kalimat yang memiliki satu kesatuan ide atau membahas satu ide pokok. Ketika kita menulis, biasanya ada perbedaan secara visual. Ada paragraf yang relatif panjang, ada paragraf yang relatif pendek. Ini berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah paragraf. Nah, pertanyaannya, mana yang bagus, mana yang baik? Apakah paragraf itu harus panjang dalam membahas sesuatu, ataukah dia cukup pendek saja? Nah, untuk melihat panjang pendeknya paragraf, pada dasarnya ini berkaitan dengan keterbacaan suatu karangan. Nah, suatu paragraf yang terdiri atas satu halaman penuh, ini tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi pembaca dalam memahami isi paragraf tersebut. Kemampuan pikiran untuk menangkap informasi yang kita baca melalui kata-kata dan kalimat dalam satu rentangan waktu tertentu adalah terbatas. Nah, oleh karena itu, jika kita membaca paragraf yang terlalu panjang, maka informasi yang kita baca di awal paragraf bisa saja hilang ketika kita sampai di tengah atau di akhir paragraf. Nah, untuk memahami paragraf yang terlalu panjang ini, tentu kita terpaksa harus mengulang-ulang membacanya. Ini mengakibatkan kelelahan dalam membaca. Nah, jadi jika kita bertemu dengan paragraf yang terlalu panjang, tentu ini akan menyulitkan atau akan memberatkan diri kita sebagai pembaca. Maka sebagai penulis yang baik, tentu saja kita harus memperhatikan panjang pendeknya paragraf yang kita buat. Nah, ini ya, berpengaruh terhadap keterbacaan suatu karangan. Nah, kalau tadi kita bahas bahwa paragraf yang terlalu panjang itu hendaknya dihindari, nah, sebaliknya paragraf yang terlalu pendek juga harus kita hindari. Mengapa? Karena paragraf yang pendek ini cenderung miskin informasi, sehingga ia disebut juga sebagai paragraf yang kurus. Jika kita membaca suatu halaman yang terdiri atas paragraf-paragraf pendek, kita akan merasakan adanya lompatan-lompatan pikiran. Lebih-lebih lagi, apabila penulis tidak menggunakan penanda transisi antar paragraf yang baik. Akibatnya, keseluruhan isi karangan yang disusun dengan paragraf yang pendek juga akan sulit dipahami oleh pembaca. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah paragraf, hendaknya kita menghindari paragraf yang terlalu panjang atau yang terlalu pendek. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini contoh dari paragraf yang terlalu panjang. Nah, ini ada satu paragraf yang terdiri atas satu halaman full atau satu halaman penuh. Nah, tentunya ini akan memberatkan pembaca untuk memahami isi dari bacaan ini.
terlebih jika pembaca merupakan pembaca yang pemula. Nah, untuk mengatasi hal itu, sebenarnya kita bisa memilah-milah paragraf ini menjadi beberapa subparagraf atau menjadi beberapa bagian paragraf-paragraf yang lain. Nah, isi dari teks ini kan atau isi dari paragraf ini kan membahas tentang konteks. Nah, konteks di dalam paragraf ini terdiri atas beberapa jenis. Nah, tentunya beberapa jenis itu memiliki penjelasan-penjelasan tertentu. Maka dari itu, kita bisa memilah jenis-jenis konteks dalam paragraf ini menjadi beberapa paragraf baru. Sehingga kita bisa menjadikannya seperti ini. Nah, dari satu teks atau satu paragraf tadi, kita bisa pecah menjadi beberapa paragraf. Nah, paragraf pertama membahas tentang hal umum mengenai konteks. Kemudian paragraf kedua membahas jenis konteks pertama, yaitu konteks paralinguistik. Paragraf ketiga membahas tentang konteks kinetik. Paragraf keempat membahas konteks proksemik. Dan paragraf kelima membahas tentang konteks material. Nah, ini tentunya akan membantu pembaca untuk memahami isi dari setiap paragraf. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Ada juga contoh paragraf yang pendek. Nah, paragraf yang pendek ini yang hanya terdiri atas satu kalimat per paragraf tentu juga akan memberatkan pembaca. Mengapa? Kalau kita lihat dari contohnya, kita bisa menyimpulkan bahwa antar paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Dan jika hal ini dipisahkan menjadi tiap paragraf, maka informasinya menjadi tidak jelas. Nah, maka dari itu, hendaknya paragraf ini dijadikan sebagai satu paragraf saja. Ini tentu akan membantu membaca. Jika bentuknya seperti ini, maka dia kurus atau miskin informasi per paragrafnya. Kalau kita baca kan, kita dapat mengerti karena semua paragraf ini hadir. Akan tetapi, jika yang diminta adalah, misal kalau kita menulis satu per satu paragrafnya saja, tentu informasinya tidak akan jelas. Misal yang ada hanya paragraf pertamanya saja, ataukah yang ada hanya paragraf keduanya saja, maka informasi dalam paragraf kedua ini tidak jelas, karena masih merupakan kelanjutan dari paragraf sebelumnya yang harusnya merupakan satu kesatuan. Maka dari itu, hindari juga penggunaan paragraf yang terlalu pendek. Maka dari itu, sebenarnya berapa jumlah kalimat dalam paragraf yang baik? Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa sebuah paragraf yang baik itu bisa kita isi dengan 3-5 kalimat. Nah, di situ kan ada satu ide pokok, tentu ada satu ide pokok yang kita bahas. Kemudian ide pokok tersebut dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. 4-5 kalimat penjelas saya kira itu cukup untuk menjelaskan satu kalimat pokok atau satu kalimat utama. Maka dari itu, hindarilah menggunakan kalimat atau paragraf yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Cari yang sedang-sedang saja. Baik, nah itu berkaitan dengan panjang pendeknya kalimat. Nah, selanjutnya kita akan lihat, ini juga berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah paragraf. Nah, biasanya kalau kita bertemu dengan karangan fiksi, cerpen atau novel misalnya, kita dalam teksnya kita jumpai bentuk indentasi juga seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia merupakan satu paragraf atau ada paragraf baru. Nah, untuk karya sastra atau fiksi, bisa saja satu paragrafnya terdiri atas satu kalimat atau satu kata saja. Contohnya seperti ini.
untuk teks fiksi ya. Nah, sudahlah, aku cuma bercanda sampai seterusnya. Ini kan masing-masing merupakan paragraf yang baru. Sudah ada yang menjemput satu paragraf, belum satu paragraf, bagaimana kalau aku menjemput satu paragraf, dan seterusnya. Nah, tentunya bentuk seperti ini kita sering jumpai di teks fiksi atau di cerpen atau novel. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang naskah ilmiah, seperti makalah dan lain-lainnya, ini harus dihindari. Mengapa? Karena dalam naskah ilmiah kita menjelaskan sesuatu. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu, tentunya harus terdiri atas beberapa kalimat, karena di dalamnya terdiri atas kalimat utama dan juga kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah terkadang juga ada bentuk paragraf seperti ini. Nah, ini biasanya kita jumpai di teks fiksi atau di cerpen, novel, seperti itu. Itu berkaitan dengan panjang pendeknya paragraf. Nah, sebenarnya apa fungsi dari paragraf ini? Kalau kita berbicara tentang paragraf, tentunya ini memiliki fungsi, dan fungsinya terbagi atas dua. Fungsi bagi pembaca dan juga fungsi bagi penulis. Nah, fungsi pertama ini fungsi untuk pembaca. Mengapa harus ada paragraf? Mengapa kita menulis harus ada tanda indentasi? Nah, ini memberi kesempatan kepada pembaca untuk berhenti sejenak pada akhir satuan gagasan yang utuh. Nah, tentunya ini akan memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memahami informasi dalam satu paragraf sebelum dia melanjutkan ke paragraf lainnya. Nah, dengan adanya penggunaan paragraf, maka dia atau informasi yang dia peroleh atau pembaca peroleh itu dapat lebih tersusun rapi, karena dia yakin atau dia mengetahui bahwa dia sudah sampai ke akhir pokok gagasan. Nah, sebelum dia melanjutkan ke pokok gagasan lainnya, dia harus memahami dulu pokok gagasan itu. Nah, setelah dia paham, dia lanjutkan ke pokok bahasan lainnya. Nah, paragraf ini memberikan memberikan rambu-rambu kepada pembaca untuk mengetahui, oh, ini sudah satu gagasan. Kemudian dia lanjutkan lagi ke gagasan selanjutnya. Nah, itu untuk pembaca. Kemudian, bagi penulis, ini apa? Yaitu sebagai langkah penulis dalam mengekspresikan seluruh isi gagasannya. Nah, jadi seorang penulis ketika menuliskan karangan dengan paragraf-paragraf tertentu, ini menjadikan paragraf sebagai alat untuk membimbing pembaca dalam mengikuti gagasannya secara urut dan berkesinambungan. Nah, bagi penulis tentunya paragraf yang digunakan untuk paragraf yang digunakan yang dihasilkan menjadi sebuah karangan tentunya disusun berdasarkan gagasan penulis. Nah, gagasan penulis ini pun disusun secara urut dan berkesinambungan. Nah, ini tentunya akan membantu pembaca untuk mengetahui gagasan-gagasan dari penulis. Jadi seperti itu. Pada dasarnya ada dua fungsi dari paragraf. Selanjutnya, kita lihat bahwa yang namanya sebuah paragraf itu terdiri atas kalimat pokok atau kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah, tentu kita harus tahu dalam sebuah paragraf ini kalimat utama yang baik itu seperti apa. Nah, kalimat utama yang baik adalah kalimat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu umum. Mengapa? Karena kalimat umum atau kalimat topik yang terlalu umum bagi penulis sendiri ini sulit untuk mengarahkan
gagasannya. Dia ingin menjelaskan atau mengembangkan bagian apanya. Misalnya, ketika dia ingin membahas tentang emas, kalau kalimat utamanya luas atau umum, dia sulit menentukan apakah harus menjelaskan semuanya ataukah hanya menjelaskan salah satu bagian saja. Nah, ketika kalimat utama yang dibangun itu sudah lengkap atau jelas arahnya, maka akan memandu penulis untuk mengembangkan topik tersebut. Nah, begitu pula kalimat utama yang terlalu umum tentu juga akan menyulitkan pembaca. Mengapa? Karena kalimat utama yang terlalu umum tentunya akan memberikan gambaran gagasan yang tidak jelas kepada pembaca. Maka dari itu, hindarilah kalimat utama yang terlalu panjang dan terlalu umum. Nah, penggunaan kalimat topik ini atau cara memilih kalimat utama atau kalimat topik yang baik sebenarnya sama halnya ketika kita ingin memesan makanan di rumah makan atau di restoran. Nah, waktu menuliskan pesanan atau menu di restoran, tentunya kita tidak perlu menyebutkan apa campurannya, minyak goreng apa yang kita gunakan, apa yang dipergunakan, dan sebagainya. Jenis-jenis menu masakan tersebut pasti sudah cukup jelas bagi tukang masaknya tentang apa yang dia kerjakan. Lebih dari itu justru akan membingungkannya. Tetapi jika kurang dari itu, tentu juga akan membingungkan bagi mereka. Nah, misalnya, jika kita ingin memesan ayam panggang bumbu rujak dan yang kita tuliskan hanya ayam panggang saja, pasti pelayan restoran akan bertanya, ayam panggang bumbu apa? Nah, demikian pula bila ketika kita ingin memilih atau memesan menu bakmi pangsit kuah, maka tentu saja ketika kita menuliskan bakmi saja, maka ini membingungkan juga bagi pelayan. Kita ingin bakmi seperti apa? Apakah bakmi saja atau memiliki tambahan pangsit? Nah, pangsitnya bagaimana? Apakah disertakan dengan kuahnya atau bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian, ketika kita menuliskan ayam panggang bumbu rujak, tentunya kita yang menuliskan tentu mengharap yang dibawakan adalah ayam panggang bumbu rujak, bukan kelinci panggang atau daging lain yang dibumbui dengan jenis bumbu rujak. Bukan pula bumbu-bumbu yang lain, harus bumbu rujak. Nah, jika pesanan Anda tidak cocok atau jika pesanan kita tidak cocok dengan gambaran yang telah kita berikan tadi, maka kita tentu akan kecewa dan barangkali tidak jadi makan. Nah, begitu pula sebenarnya dengan pembaca yang membaca gagasan kita. Nah, tentunya mereka mengharap akan menikmati tulisan kita yang terkilas di dalam kalimat topik atau kalimat utama yang kita susun. Nah, tentunya maka dari itu kita harus menuliskan kalimat utama yang baik, yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu umum. Nah, bila mana kalimat utama tidak sesuai dengan isi bahasan dalam paragraf kita, tentu pembaca akan kecewa dengan diri kita. Kunci harapan pembaca dan juga tali pegangan bagi penulis terletak pada bagian pembatas ide. Nah, inilah yang disebut sebagai kalimat utama. Nah, maka dari itu kalimat topik atau kalimat utama ini harus jelas kita paparkan. Tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak terlalu umum. Nah, selanjutnya adalah kalimat penjelas. Nah, jika ada kalimat utama, tentu saja ada kalimat penjelas. Nah, kalimat utama tadi kan hanya terdiri atas satu, karena dia yang merupakan inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Nah, kalau kalimat penjelas tentunya tidak hanya satu, melainkan terdiri atas beberapa kalimat. Karena fungsi dari kalimat ini adalah menjelaskan kalimat utama.
Nah, karena kalimat penjelas berfungsi menjelaskan kalimat utama, maka kalimat-kalimat penjelas harus senantiasa diarahkan ke kalimat utama atau kalimat topik. Tidak boleh ada kalimat yang tidak membahas kalimat topik. Maka dari itu, dalam membuat sebuah paragraf, khususnya kalimat penjelas ini, kita usahakan agar tidak ada butir-butir atau kalimat yang mubasir, yang tidak ada hubungannya dengan kalimat utama atau kalimat topik dalam paragraf yang kita susun. Nah, jadi seperti itu, antara kalimat utama dan kalimat penjelas harus saling mendukung. Dan kalimat penjelas hanya membahas kalimat topik. Itu saja. Jadi, paragraf yang baik dan benar. Nah, bagaimana kemudian kita sudah mengetahui bahwa paragraf itu seperti ini. Kita hindari panjang pendeknya. Kita gunakan kalimat utama yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu umum. Kita juga gunakan kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama dan juga hanya membahas kalimat utamanya saja. Nah, selanjutnya bagaimana prinsip penyusunannya atau prinsip penyusunan paragraf. Nah, kita lihat yang pertama, jadi prinsip penyusunan paragraf ini terdiri atas beberapa macam, yaitu ada penyajian kalimat topik atau kalimat utama, ada keutuhan, dan ada kohesi serta koherensi paragraf. Nah, kita mulai dari penyajian kalimat topik. Nah, paragraf yang baik memiliki satu ide pokok yang diwujudkan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Nah, terhadap ide pokok ini kemudian nantinya akan diberikan informasi lain untuk memperjelas pemahaman terhadap kalimat topik ini. Nah, inilah nantinya yang kita sebut sebagai kalimat-kalimat penjelas. Nah, secara lebih jauh, kalimat topik ini sebenarnya berperan sebagai pemberi harapan atau pemberi janji penulis kepada pembaca. Harapan yang berupa semacam janji adalah janji pemberian informasi dari penulis tentang sesuatu yang dikemukakan dalam kalimat utamanya atau kalimat topik. Dengan membaca kalimat topik, pembaca mempunyai harapan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang ide pokok. Pembaca akan merasa puas apabila mereka memperoleh informasi yang diharapkan. Sebaliknya akan merasa kecewa ketika kalimat pokok itu atau kalimat utamanya atau kalimat topiknya tidak didukung oleh kalimat-kalimat penjelas yang mumpuni atau yang lengkap. Nah, maka dari itu, penulis berkewajiban memenuhi harapan pembaca dengan memberikan informasi tentang ide pokok sejelas-jelasnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penyajian kalimat topik ini, kita mengenal bahwa kalimat topik ada di awal, di tengah, di akhir, di awal dan di akhir, serta tersebar di seluruh kalimat. Nah, kalimat topik ini berkaitan dengan letaknya, kita kenal dengan jenis-jenis paragraf. Nah, kalau di awal paragraf kan kita pahami dengan istilah paragraf deduktif. Kalau di tengah, ineratif. Di akhir, induktif. Di awal dan di akhir, itu paragraf campuran. Dan yang tersebar di seluruh kalimat, kita sebut sebagai paragraf deskriptif. Nah, kita bahas satu persatu. Kalimat utama di awal paragraf. Nah, ini sudah jelas ya bahwa ide pokok paragraf itu terletak di awal. Dengan kata lain, yang menjadi ide pokoknya adalah kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Ini kita bisa lihat di contohnya. Nah, dalam paragraf ini, yang menjadi ide pokoknya adalah partisipasi guru besar dalam pelaksanaan penelitian yang masih cukup rendah. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya bertugas untuk memperjelas kalimat pokok ini atau kalimat topik tersebut.
Nah, kita lihat di kalimat kedua ada jumlah guru besar yang terlibat. Kemudian selanjutnya ada persenan dari jumlah guru besar yang terlibat dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, harapan agar guru besar melakukan penelitian agar UGM menjadi universitas riset berkelas dunia tanpa tercabut dari identitas kerakyatan dan sebagainya. Tentunya kita lihat bahwa kalimat-kalimat penjelas ini mendukung atau membahas tentang kalimat utamanya. Nah, ketika kita baca paragraf ini, tentu kita akan memahami bahwa ternyata partisipasi guru besar dalam pelaksanaan penelitian di UGM itu masih cukup rendah. Hal ini didukung dengan data-data yang ada. Jadi seperti itu, kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Selanjutnya, kalimat utama yang berada di tengah paragraf. Nah, ini disebut juga paragraf ineratif. Jadi ide pokoknya itu bukan di awal, akan tetapi di pertengahan paragraf. Nah, kita bisa lihat contohnya. Di kalimat awal atau kalimat pertama membahas tentang kegemaran Dewi pada masa kanak-kanak, tentang sekolah, ya. Nah, begitupun dengan kalimat 2. Nah, dari kegemaran itu sebenarnya menjadikan dia mendirikan sekolah yang kemudian diberi nama sekolah istri. Nah, paragraf ini sebenarnya membahas tentang sekolah istri ini. Nah, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan penjelas juga dari kalimat utama yang ada. Jadi, inilah bentuk dari paragraf ineratif atau kalimat utama berada di tengah paragraf. Nah, kalimat utama di akhir paragraf atau yang kita sebut sebagai paragraf induktif, ya tentunya ide pokoknya atau kalimatnya itu berada di akhir. Kita bisa lihat contohnya. Nah, umumnya ketika kalimat utama berada di akhir paragraf, maka dia berupa simpulan. Dia menyimpulkan keseluruhan isi paragraf. Nah, kita kenal juga istilah ini dengan sebutan generalisasi. Karena dari pernyataan-pernyataan yang ada, kita tarik benang merahnya, kemudian kita simpulkan yang mencakup atau melingkupi seluruh pernyataan tersebut. Nah, kita lihat paragrafnya. Albert Einstein, seorang jenius dalam ilmu pengetahuan, pernah gagal dalam ujian akhir. Begitupun dengan William Faulkner, seorang pengarang besar Amerika, tidak berhasil menamatkan perguruan tinggi karena tidak pernah lulus ujian. Nah, Sir Winston pun demikian. Dia hanya mencapai master dalam bahasa Inggris, padahal dia orang Inggris, ya. Nah, maka dia juga gagal dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kita simpulkan, dengan melihat beberapa contoh tersebut, dapat dipahami bahwa kegagalan di sekolah tidak memprediksi kegagalan hidup seseorang di kemudian hari. Nah, kita bisa menyimpulkan karena di antara pernyataan tersebut memiliki kesamaan. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal yang berjasa. Kan tetapi kehidupan sekolah mereka itu tidak berjalan mulus, ada kendala. Nah, kendala tersebut atau kegagalan tersebut itu tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat bahwa kehidupan mereka ke depannya itu akan gagal. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh kalimat utama di akhir paragraf. Nah, berbeda dengan ide pokok di awal paragraf tadi, maka dia dimulai dari hal yang umum. Kemudian kalimat-kalimat penjelas setelahnya itu akan menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, ini berbeda. Dia diawali dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Ada Albert Einstein, ada kasusnya Sir Winston, ada William Faulkner. Kemudian dari pernyataan-pernyataan tersebut ditarik benang merahnya. Kemudian kita simpulkan. Nah, itulah yang menjadi kalimat utamanya. Nah, ini disebut sebagai paragraf induktif. Jadi
seperti itu. Nah, ada juga kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalau kita bertemu atau kita membuat paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir, tentunya ide pokok di akhir merupakan simpulan dari ide pokok yang ada di awal. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat. Nah, misal kita bahas tentang sinonim. Merupakan kata-kata yang memiliki makna dasar yang sama, itu tidak selalu memiliki kesamaan makna emosionalnya. Nah, kalimat utama ini kemudian dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Nah, ada beberapa. 1, 2, 3. Kemudian, di akhirnya, kita simpulkan juga. Apa yang disimpulkan? Ya, gagasan utamanya tadi tentang sinonim yang walaupun memiliki makna dasar sama, ini tidak sepenuhnya sama maknanya, khususnya makna emosionalnya. Jadi ini contoh dari paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan juga di akhir. Nah, ada juga kalimat utama yang tersebar di seluruh kalimat. Nah, jika di paragraf-paragraf awal tadi, atau di jenis-jenis yang sebelumnya, itu gagasan utamanya dapat diketahui secara eksplisit, atau kelihatan dengan saksama. Nah, kalau yang tersebar di seluruh kalimat ini umumnya lebih bersifat implisit atau tersirat. Umumnya, yang seperti ini kita jumpai di paragraf deskripsi ketika kita mendeskripsikan sesuatu. Tentunya semua kalimatnya itu penting saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, keseluruhan kalimat dalam paragraf deskripsi memiliki kedudukan yang sama. Semuanya harus hadir. Makanya gagasan utamanya ini tersebar di seluruh kalimat. Kita bisa beri contoh. Nah, ini contohnya tentang musim hujan. Nah, keseluruhan kalimat dalam paragraf ini saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang menjadi penjelas, tidak ada yang menjadi inti. Semuanya saling mendukung, saling menjelaskan satu sama lain. Maka dari itu, kalimat utamanya pada dasarnya tersebar di seluruh kalimat. Nah, ini kan mendeskripsikan tentang peristiwa hujan yang akhirnya mendatangkan banjir. Jadi seperti itu. Umumnya paragraf yang tersebar kalimat utamanya atau ide pokoknya di seluruh kalimat itu adalah paragraf deskripsi. Makanya kita kenal juga ini paragraf deskriptif. Jadi seperti itu ya untuk pernyataan kalimat topik. Ini merupakan prinsip pertama dalam penyusunan paragraf. Jadi kita harus tentukan kalimat utamanya apa. Nah, setelah kita tentukan, kita bisa memilih apakah kita akan menempatkannya di awal, di pertengahan, di akhir, campuran, atau kita bisa menyebar kalimat utamanya. Nah, selanjutnya adalah keutuhan paragraf. Ini merupakan prinsip kedua. Nah, paragraf yang baik harus memiliki keutuhan atau kesatuan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah, ini tentu saja harus ada dalam sebuah paragraf. Mengapa? Antara kalimat utama dengan kalimat penjelas itu harus saling mendukung. Kalimat penjelas tidak boleh tidak menjelaskan kalimat utama, karena fungsinya adalah menjelaskan kalimat utama. Maka dari itu, dalam sebuah paragraf harus hanya terdiri atas satu ide pokok. Tidak boleh ada informasi-informasi lain yang tidak mendukung ide pokok tersebut. Ketika informasi tersebut ada dalam paragraf, tentunya paragraf tersebut akan membingungkan pembaca. Maka hindarilah paragraf yang terdiri atas lebih dari satu ide pokok. Jadi seperti itu. Karena ini berkaitan juga dengan keutuhan paragraf. Kita bisa lihat contohnya.
dalam paragraf ini kita lihat yang menjadi yang menjadi ide pokoknya adalah seorang pejuang wanita yang bernama Martha Christina. Nah, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya ini menjelaskan kalimat utama tersebut atau ide pokok tersebut. Nah, jadi ini merupakan paragraf yang baik. Bandingkan juga dengan paragraf ini. Nah, dalam paragraf ini yang menjadi ide pokoknya adalah penghormatan terhadap jasa-jasa pahlawan dari sebuah bangsa. Akan tetapi, ketika kita lihat kalimat-kalimat penjelasnya, hal itu tidak mendukung ide pokok. Dengan demikian, paragraf ini bukan merupakan paragraf yang baik, karena antara kalimat utama dan kalimat penjelas itu tidak saling mendukung. Maka paragraf ini harusnya dihindari. Ini seperti itu. Itu berkaitan dengan keutuhan paragraf. Yang ketiga adalah kohesi dan koherensi. Nah, ini istilah yang sering kita jumpai ketika kita belajar tentang paragraf. Apa sih sebenarnya kohesi dan koherensi itu? Kita bisa lihat bahwa kohesi adalah kepaduan bentuk. Nah, karena dia merupakan kepaduan bentuk, maka hubungan antar kalimat dalam paragraf tersebut dapat dilihat secara eksplisit. Kita bisa lihat contoh. Nah, dalam paragraf ini terdapat beberapa kata yang menunjukkan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, inilah yang disebut kohesi karena dapat kita lihat secara eksplisit. Contoh, sini ada kata ini dan dia. Nah, ini merupakan kata rujukan atau kata ganti. Nah, yang diganti oleh kata ini adalah seseorang atau DS ya, deprivation syndrome-nya. Nah, ini yang dijelaskan. Kemudian dia adalah seseorang yang menderita deprivation syndrome. Nah, ini kalimat-kalimat dalam paragraf ini saling mendukung satu sama lain, saling terkait satu sama lain. Keterkaitannya dapat dilihat secara eksplisit dengan penggunaan beberapa kata, baik kata hubung atau konjungsi, kata perujukan, ini, itu, kata yang berulang bisa juga digunakan untuk menunjukkan adanya kohesi. Jadi itu yang disebut sebagai kohesi. Selanjutnya, nah kita bandingkan dulu. Kita lihat paragraf ini. Nah, dalam paragraf ini, ketika kita lihat secara sepintas, maka antar kalimatnya itu saling berhubungan, tapi hubungannya tidak jelas. Maka dari itu, paragraf ini bisa saja dapat membingungkan pembaca. Maka dari itu perlu diperjelas kohesi dalam paragraf ini. Ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Kita tambahkan kata akibatnya yang merupakan hubungan sebab akibat antara kalimat satu dan kalimat kedua. Nah, kemudian kita bisa hubungkan dengan kata sesudah. Selanjutnya ada kata akan tetapi. Nah, ini merupakan penghubung kalimat. Nah, jadi antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya memiliki hubungan yang jelas, entah itu hubungan sebab akibat, entah hubungan persyaratan, maupun hubungan-hubungan yang lain. Nah, ketika kita membandingkan paragraf yang di atas dan yang di bawah, tentu kita akan lebih mudah memahami informasi dalam paragraf ini jika yang dihadirkan adalah paragraf yang kedua atau yang di bawah. Nah, maka dari itu perlu dalam penulisan paragraf atau pembuatan paragraf kita perhatikan kohesi. Nah, kohesi ini sendiri diwujudkan dengan penggunaan atau menggunakan kata-kata hubung, kata-kata rujukan, kata-kata yang diulang,
maupun kata-kata yang lain. Jadi dia hubungannya secara eksplisit atau kelihatan. Nah, ini berbeda dengan koherensi. Koherensi sendiri merupakan kepaduan makna. Nah, kalau bentuk tadi kelihatan secara eksplisit, maka kepaduan makna ini dapat kita pahami secara implisit atau bentuknya, wujudnya itu secara implisit. Kita bisa beri contoh. Buku merupakan investasi masa depan. Nah, ini menjadi ide pokok dalam paragraf ini. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya, hubungan antara kalimat kedua dengan kalimat ketiga itu tidak digunakan bentuk-bentuk seperti kohesi tadi, ada kata ini, itu, dan sebagainya. Kan tetapi kita tetap bisa memahami bahwa ada hubungan antara kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Karena makna yang dibahas dari kalimat-kalimat tersebut itu saling mendukung, dan menjelaskan ide pokoknya. Jadi itu ya, koherensi adalah kepaduan makna. Bila mana dalam paragraf ini kita tambahkan internet merupakan media yang sangat baik, nah tentunya itu tidak memiliki koherensi yang baik, karena yang dibahas dalam paragraf ini adalah buku, bukan internet. Maka itu yang disebut sebagai koherensi. Kepaduan makna antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi prinsip penyusunan paragraf. Yang ketiganya, atau yang semua unsur-unsur atau semua prinsipnya itu sebenarnya saling berhubungan. Pertama, pernyataan kalimat topik. Kedua, keutuhan paragraf. Yang ketiga, kohesi dan koherensi. Nah, semuanya itu berujung pada kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Maka dari itu, ketika kita menyusun sebuah paragraf, yang menjadi perhatian utama kita adalah kedua hal tersebut. Kalimat topik dan kalimat penjelas. Bagaimana antar keduanya harus saling berkaitan dan saling mendukung. Dan kalimat penjelas hanya menjelaskan kalimat utama yang sifatnya tunggal di dalam satu paragraf. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami kita sudah pahami hal-hal yang bersifat dasar. Kemudian, bagaimana kita mengembangkan sebuah paragraf? Nah, jadi ketika kita mengembangkan paragraf, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa pengembangan paragraf ini berpengaruh terhadap tingkat keterbacaan dan pemahaman pembaca terhadap satu paragraf. Maka dari itu kita harus pahami juga ciri-cirinya apa, ciri-ciri paragraf yang berkembang. Nah, ini ada beberapa, mengandung satu ide pokok, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Jadi hanya satu ide pokok. Kemudian kalimat di dalamnya mengemukakan informasi yang berkaitan dengan ide pokok, jelas. Ketiga, hubungan antar kalimat terjalin erat dengan menggunakan penanda hubungan secara eksplisit maupun implisit. Ini berkaitan dengan kohesi dan koherensi yang tadi kita bahas. Kemudian panjang pendeknya paragraf disesuaikan dengan jenis karangan, bagian karangan, dan jenis paragraf. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena kita harus menghindari paragraf yang terlalu panjang, juga yang terlalu pendek. Maka kita sesuaikan saja dengan jenis karangannya, dengan bagian karangannya, dan jenis paragrafnya. Jika jenis karangannya merupakan karangan karangan fiksi seperti tadi, maka tentunya kita kalau berhadapan dengan dialog tokoh, kita menggunakan paragraf-paragraf yang relatif pendek seperti yang telah saya tunjukkan di awal. Satu kalimat, satu paragraf. Nah, akan tetapi ketika jenis karangannya menjadi karangan ilmiah berupa makalah maupun yang lainnya, tentunya paragrafnya lebih panjang dari yang karangan fiksi tadi. Mengapa? Karena antar kalimat
antara paragraf yang satu dan paragraf yang lainnya harus menjelaskan kalimat utama secara jelas dan detail. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan bagian karangan. Tentu saja di bagian karangan pendahuluan tentu lebih singkat dibandingkan bagian isi karangan. Nah, mengapa? Karena inti dari karangan tersebut ada di bagian isinya. Nah, menjadi hal yang lucu ketika bagian pengantar itu lebih panjang dari bagian isi. Itu harus diperhatikan juga. Mana yang menggunakan paragraf-paragraf yang relatif panjang dan yang relatif pendek. Kemudian jenis paragrafnya juga ini sangat berpengaruh. Nah, yang keempat. Selanjutnya, ketika kita sudah paham dengan ciri-cirinya, maka kita bisa mengembangkan paragraf. Langkah pertama ya tentu saja harus membuat ide pokok. Nah, ide pokok ini merupakan ide pokok karangan. Nah, ide pokok karangan kemudian kita nanti pecah atau jabarkan ke beberapa subbagian ide pokok. Nah, subbagian inilah yang kemudian kita tempatkan di masing-masing paragraf. Nah, jadi ide pokok karangan kemudian kita jabarkan menjadi ide pokok tiap-tiap paragraf. Nah, dari ide pokok tiap-tiap paragraf itu kemudian kita jelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas yang lengkap. Nah, untuk memperoleh kalimat-kalimat penjelas tersebut, nah, kita bisa lakukan beberapa cara. Bisa kita jelaskan kalimat utama dengan memberikan contoh atau ilustrasi. Kita bisa mengemukakan atau menjelaskan kalimat utama dengan fakta, data, angka, statistik, peristiwa, detail, dan lain-lain. Kita juga bisa mengutip pendapat orang lain atau tokoh untuk menunjang ide pokok paragraf tersebut. Kita juga bisa mengemukakan pengertian istilah, membandingkan apa yang dibahas dengan hal lain yang relevan, mengemukakan penalaran mengenai apa yang dibahas, mengemukakan konsekuensi atau akibat, mengemukakan cara kerja sesuatu, mendeskripsikan sesuatu, atau menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita membuat kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan ide pokok. Jadi, ini beberapa cara yang kita gunakan dalam mengembangkan paragraf. Jadi, seperti itu. Kemudian, jika kalian ingin memahami lebih jauh, bisa mencari sendiri bukunya yang saya jadikan sebagai daftar rujukan. Jadi ada dari Syafi'i, Sujanto, dan Wicana. Nah, saya pikir cukup untuk materi kita berkaitan dengan pembentukan dan teknik pengembangan paragraf. Nah, jadi seperti itu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.